begitu silahkan kepada Bapak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya lihat dari depan ini, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang berpeluang mendapat pahala luar biasa di sisi Allah. Karena menjadi jalan orang yang bisa menafkahkan hartanya punya jalan, dan menjadi jalan orang terbantu, ya. Cukup, ya, terima kasih. Hukum menimba ilmu wajib, hukum memotret tidak jelas. Saya kira sudah cukup, Mas. Kalau sudah boleh samping. Dalam teori pidato, setiap ada yang bergerak pasti jadi pusat perhatian, ya. Karena waktu terbatas, maka mudah-mudahan semua bisa disiplin. Siap semuanya? Siap. Terima kasih para santri, ya. Tapi pada saat ini saya juga lihat ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti di akhirat itu sangat berat hisabnya. Karena setiap satu peser yang ada itu pertanggungjawabannya jelas, ya. Saya mendengar ada beberapa persoalan yang sedang dihadapi, baik dengan regulasi dan sebagainya. Tapi bagi saya itu persoalan terbesar kita ini adalah siapkah kita mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita di hadapan Allah. Karena kesuksesan sebuah lembaga amil zakat sama sekali tidak diukur dari omsetnya. Tapi apakah ini amil badan ini diridhoi Allah atau tidak. Banyaknya uang yang dikelola berarti banyaknya amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin besar lembaga ini berarti di akhirat nanti semakin berat hisabnya. Benar? Ini peluang ke surganya besar dan peluang jadi ahli nerakanya juga besar. Kenapa jadi stres begini hadirin? Saya tidak akan fokus kepada bahasan bagaimana tentang regulasi dan sebagainya, ya, karena itu masalah yang tidak terlalu besar. Masalah terbesar adalah bagaimana nih lembaga kita ini disukai Allah atau tidak. Sepakat? Kita tahu bahwa Allah tuh maha sensitif dan maha peka terhadap apapun juga. Kita sekarang diberi amanah mengelola zakat bukan karena pinter, bukan karena soleh, tapi karena satu perkara saja, karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan dan keburukan kita. Cuman itu yang menyebabkan kita diberi amanah sekarang. Benarkah? Jawab hadirin. Kalau Allah membeberkan siapa diri kita, kira-kira dipercaya atau tidak? Tidak. Saya berdiri di sini sekarang bukan karena saya soleh, bukan karena saya dianggap kiai. Saya berdiri di sini sekarang cuma satu sebabnya, syariatnya, karena Allah masih menutupi aib, dosa, kekurangan dan kejelekan saya. Kenapa makin tegang begini nih hadirin? Ada kamera di depan ini menarik sekali. Benarkah begitu hadirin? Benar. Nah, tambah lagi kita mengelola. Jadi yang sekarang mulai harus kita perhatikan adalah, ya, saya juga suka berharap kepada pengelola Allah atau tidak. Kita dengan mengelola zakat ini jadi makin benar tidak tauhidnya, makin bersih tidak hati kita, makin betul, makin gigih tidak ibadah kita. Jangan sampai menuhankan lembaga seakan-akan lembaga inilah segala-galanya, tapi ibadahnya enggak bagus, ke Allahnya enggak serius, enggak nambah dekat dengan Allah, bersih. Jadi apa artinya lembaga amil zakat ini kalau ini tidak membuat kita dekat dengan Allah? Benar? Dan yang kedua adalah dari lembaga ini gimana itu yang kita bantu zakatnya bisa kita ambilin, tapi tidak berpikir bagaimana. Karena yang penting bukan uangnya, orangnya itu jadi dekat dengan Allah. Sekarang uang keluar, dia tidak terbina tauhidnya, dia riya, tetap aja gak ada apa-apanya.
dan yang kita bantu. Kan ada tiga pihak, pengelola, yang berzakat, yang bersedekah, dan yang menerima, yang memberi dan menerima. Apakah kita serius memikirkan yang menerima ini jadi kenal Allah, jadi berakhlak baik, jadi bersih hatinya, atau ini hanya jadi objekan saja? Hadirin, pernah datang suatu saat kepada kami orang yang punya acara peduli anak yatim. Jujur punten ya, gede mana nih? Untuk buat panitia atau untuk anak yatim? Ternyata panitia yang besar. Jadi dia sebetulnya bukan peduli anak yatim, dia mengeksploitasi anak yatim untuk kepentingan dia. Berapa banyak orang yang mengeksploitasi kaum duafa demi namanya, demi popularitasnya, demi statusnya. Betul? Ada juga seperti ini. Sumbangan untuk kaum duafa RT 2. Dimohon tampil. Ini kan zolim hadirin. Udah duafa ditampilkan. Pada nunduk aja di depan itu seperti hukuman. Saya kira bukan seperti itu yang paling baik. Betul tidak? Dibanding dengan yang sibuk dengan target sehingga di dalamnya sendiri mubeng dengan kan ada jangka panjang, jangka pendek, jangka imah gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda, yang bagaimana kita ada di lembaga ini sangat memikirkan duniawi yang bakal dia dapatkan, ya, gaji, insentif, apa. Tapi dia nggak berpikir dengan lembaga ini dia jadi dekat dengan Allah atau tidak. Tidak berpikir itu orang yang memberi jadi dekat. Ini besar kemungkinan mungkin omsetnya sedang lumayan, tapi di sisi Allah gak ada apa-apanya ini. Makanya pekerja biasa aja, hanya pakai label Islam. Pertama adalah tentu ria, ya. Kalau bagus kita ingin kelihatan sebagai orang yang berjasa, berbuat banyak untuk umat, jadi sibuk dengan penilaian umat. Kita akan ekspos, tapi bukan ngajak umat melihat ini adalah karunia Allah, tapi ini adalah jasa saya, ini adalah kepintaran saya, ini adalah perjuangan saya. Hai, ini udah dari awal udah jelek. Orang yang ria itu kan syirik asghar. Hati-hati nih. Sesudah saya memimpin di lembaga ini, ya, ini menjadi maju dan besar. Allah yang membesarkan sebagai ujian, ya. Dan belum tentu diterima. Dan Allah yang menggerakkan orang mau berzakat ke kita, dititipkan, betul. Tapi kita jadi sok penting dan kita mati juga jalan-jalan aja Pak urusannya ya. Kan kemarin ada yang mau haji, bagaimana kalau saya haji? Nanti organisasi yang saya pimpin bagaimana? Gini aja Pak, Bapak meninggal juga, tetap aja jalan organisasi saya. Emang kita ini siapa? Ini so hebat bisa. So papas terus beres-beres aja. Bahkan banyak yang mengharapkan itu. Satu, hati-hati, jangan sampai lembaga ini jadi ria, betul? Penyakit lainnya adalah ujub. Ujub itu merasa diri. Kalau ria pamer, betul? Senang aja memamerkan diri kita sebagai lembaga ini, padahal yang aslinya tidak cocok. Lembaga kami adalah lembaga yang profesional, sudah menggunakan standar internasional, diaudit lain, tapi dia sibuk memamerkan. Padahal yang faktanya enggak seperti itu. Bohong berarti, ya. Masa lembaga Islam pembohong? Halo? Kita kadang-kadang menampilkan sesuatu yang sebetulnya aslinya sih enggak. Potretnya dia dramatis jadi kelihatan hebat, kelihatan besar, agar orang lain mengakui lembaga kita tuh lembaga yang profesional. Padahal aslinya enggak. Itu kan lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Mending apa adanya saja. Ya, Allah membuat orang percaya sesuka Allah. Walaupun kita biasa aja, tapi benar, tidak ekspos, tidak bombastis,
Allah lembutkan hati orang, gampang bagi Allah. Apalagi tadi ujub itu adalah merasa. Kalau ujub tidak butuh lawan, ujub itu merasa aja, ya. Jadi sesudah saya kelola ya, jadi saya sih nggak menyombongkan diri ya, itu udah sombong ya. Pada semuanya hidayah Allah, benar. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Apalagi penyakitnya takabur, Pak. Takabur itu selalu membutuhkan yang direndahkan. Pas datang ke lembaga lain yang lebih kecil, omzetnya baru segini, tingkatkan aja. Ya, padahal diterima yang itu oleh Allah. Kita nganggap remeh yang kelompoknya sederhana, kecil, pemula, ya. Ada lagi lembaga baru. Nanti biar saya ajarin aja ya. Sok pintar ya. Meremehkan itu sudah bagian dari kesombongan, hadirin. Batalul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh yang lain, itu merupakan sombong. Padahal di sisi Allah bukan perkara besar kecil, tapi perkara walaupun salim atau tidak. Penyakit apalagi? Dengki. Nih periksa, Pak. Kalau pencari ridho Allah tuh nggak ada dengki, karena ridho Allah tuh luas. Makin banyak tumbuh ambil zakat yang lain, periksa hati. Kalau di sini nyala, nih, ya, ada perasaan gak rela, dunia dia yang dicari. Harusnya makin banyak badan ambil zakat yang benar, gitu ya, yang dikelola dengan baik, niat baik, cara baik, kita senang. Ini menyelok di tempat dia, ada lagi yang datang, lok sih, nyari-nyari kejelekan. Itu Pak, beberkan ke orang. Ini tidak nyari ridho Allah. Dengki itu hanya terjadi kepada para pecinta dunia, Pak. Karena dunia ini sempit, maka dia sikut-sikutan. Tapi pencari surga, mencari rahmat Allah itu luas. Mau ngapain dengki-dengkian? Ya, harusnya senang. Kayak ngangkat punten ya, angkat jenazah, makin banyak yang angkat, kan ringan, betul? Coba kalau Bapak angkat sendiri jenazah, lalu dia takut jatuh jenazahnya, kan nggak enak. Dia megang kita terus. Testingnya, Pak, testingnya ya, sambil duduk begini, nanti lihat di sana penyakit ria kita ada, ujub kita ada, takabur kita ada, dengki juga ada. Demikianlah hadirin sekalian, rupanya ceramah ini membuat saudara tertekan. Sebagai buktinya apa, melihat wajah-wajah di depan begini, pelopor, tekan. Dan saya tidak bermaksud menyindir ya, tapi rupanya sindirannya ini tidak ada. Beneran Pak, saya tuh punten ya di Darul Tauhid, di DPU tuh nggak terlalu ngeh dengan jumlah gitu ya. Yang saya pikir ya jumlah berapa itu kan nyebut miliar aja kan suka beda ya, nyebut berapa donatur ribuan ditambah-tambah ya gitu ya supaya kelihatan keren. Tapi kan bukan itu yang kita cari, betul? Yang kita cari kan keridhaan Allah lewat lembaga ini. Kita berada di lembaga amil zakat ini kan cari bekal pulang, cari keridhaan Allah. Nah, sekarang semangat apa nih di antara kita? Kalau boleh saya menyarankan, di organisasi kita ini menggunakan 3 semangat. 1, semangat bersaudara, ya. Jadi kalau ada masalah atau beda pendapat, atau ada konflik, kita jangan semangatnya semangat musuh. Kalau semangat musuh itu maunya menjatuhkan, ya kan, mengalahkan, bahkan kalau bisa menghancurkan. Jadi kalau ada masalah, ini kita saudara. Saya terinspirasinya begini Pak, pada waktu haji, kafilah jalan kaki. Nah, supaya kapling kita tidak dipakai orang lain, maka pakai tali rapia. Nah, supaya ini kapling para pejalan kaki dari KBIH, tiba-tiba masuk orang Bangladesh ke sana.
Ada duduk aja di tempat kita tuh berlima. Haji, oh Indonesia, Indonesia. Kata orang Bangladesh sederhana sekali pakai bahasa Inggris. Loh, bukankah kita bersaudara? Bukankah saya saudaramu juga? Yes. Aduh, itu seperti kalau dalam karakter disuto, jelek. Ya Allah, kenapa selama ini saya merasa saudara tuh orang Indonesia saja? Ingat kalau lihat orang Turki gede-gede, ya, lihat orang Afrika, begitu. Padahal mereka saudara kita, undangan Allah. Itu ketika menyebut saudara tuh langsung hati tuh lunak. Oh, yes, apa dong? Oh, itu pelajaran tak ternilai dari Allah. Semangat bersaudara. Coba jamaah haji itu Pak, kita jangan merasa bahwa yang haji itu adalah saudara semua, benar? Yang saudara kita biasanya jamaah Indonesia. Selain Indonesia, bisa jadi bukan saudara. Nah, itu di jamaah Indonesia juga, yang jamaah asli itu adalah yang provinsinya. Provinsi lain, bukan jamaah. Nah, di provinsi itu, yang saudara yang lebih tulen itu adalah kota dia. Kalau orang Jawa Barat, Sukabumi, Bandung, Sukabumi minggir gitu. Gak boleh naik bis dia. Nah, yang kota Bandung itu saudara yang paling asli itu KBIH dia. KBIH lain masih dijerumus. Itu jangan. Itu di KBIH kita Pak, ternyata saudara yang paling luar biasa itu yang sekamar. Mau naik lift apa ini buat kamar 3 dikeluarin. Coba itu Pak. Makin kecil wilayah saudara kita, makin banyak kezaliman yang kita lakukan. Betul? Ini juga kita jangan merasa saudara itu hanya grup kelas ini, kita saudara. Betul? Nah, melatih memperlebar rasa saudara itu enak Pak. Kita dagang misalkan Pak, belanja, itu kang dagang terpelit. Jangan ngomong gitu, ngomong ini saudara saya, ini umat Islam, dagangannya sedikit, kurang laku. Saya ingin memberikan sesuatu buat saudara saya. Berapa ini Pak? 15.000, bayar 20.000. Kenapa? Dia saudara saya, mungkin perlu buat tabungan anaknya, mungkin buat bayar kontrakannya, beli bensin, pakai jilbab. Ini saudara saya, beli deh 190, bayar 200, kembaliannya nggak apa-apa. Ya saudara saya, enak tidak? Yes. Enak Pak. Lihat tukang parkir ada di kotak segede gitu seharian, ya kan? Kita juga nggak mau dikotakin kayak gitu Pak seharian. Gaji nggak seberapa. Mereka nengok ke kanan terus, keluar tangan kanan terus, itu kan cuma manjang sendiri. Ya Allah, gaji cuma sekian. Berapa ini? Parkir 6.000, bayar 10.000, kemarin nggak usah deh. Emang dia saudara saya. Kemarin saya ke Bangkok. Bangkok mayoritas non Islam, betul? Naik tuk-tuk. Oh, harusnya 80 baht, 100 baht. Kata istri saya nggak usah ditawar. Ayo, masa kita seorganisasi aja perang di dalamnya? Sama sesama las bisa perang, iya kan? Las dengan bas bisa perang. Karena cuma beda grup. Saya kurang ada mau sama-sama nyari ridho Allah, betul? Dalam hanya beda B dengan L ya. Bisa segini tuh dan kesini sampai dalam. Nafsu, tenang ya. Orang dicari ridho Allah dan dengan saudara, betul? Ini penting Pak. Bapak bisa rasakan ketika melihat, katakan aja, misalkan di organisasi kita ya, di organisasi kecil yang masing-masing di las-nasnya itu, kita adalah bersaudara. Kita tidak dengan musuh, kita tidak dengan lawan,
Itu sudah lunak Pak. Jangan sampai di dalamnya aja sikut-sikutan. Di organisasi besar sikut-sikutan. Dengan bar sikut-sikutan. Di dalam sikut-sikutan. Nyari apa ini? Nyari sikut. Gitu. Itu pecinta dunia sempit. 2, semangat solusi Pak. Nah kita tuh biasanya semangat mendramatisir masalah. Ada yang mau pensiun stres, kenapa? Bayangkan, cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak-anak belum tamat sekolah. Bagaimana kalau pensiun? Sekarang aja udah pas-pas. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi Tuh, bayangkan, pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal beliau. Hadirin, masalah itu karunia Allah. Masalah itu ladang amal, ladang ilmu, ladang pahala. Itu tanpa masalah itu repot. Yang jadi masalah bagi kita itu bukan masalahnya. Yang jadi masalah bagi kita adalah sikap terhadap masalah. Ujian di sekolah, orang tidak lulus itu bukan karena soal Pak, karena salah jawabannya. Jadi saya tidak merasa persoalan yang gawat dengan regulasi yang ada gitu ya. Ini makanya semangat kita ini saudara, kita sebangsa, benar. Ini sesama persoalan umat Islam. Ayo kita cari solusi sama-sama, betul tidak? Dan sebenarnya pasti butuh proses. Kalau hanya mempermasalahkan masalah, jadinya emosi. Tapi semangatnya semangat solusi. Setuju? Enak Pak, enak. Kita jangan berhenti di sibuk, habis ininya kayak gitu, itu kayak gitu. Udah jelas bisa diomongin juga ya. Seperti orang kecopetan, terus copet itu kurang ajar. Dan kalau dia sore mah nggak nyopet ya. Kan mubazir Pak, nyebut sore copet kurang ajar. Saya tuh hilang dompet, nggak usah diceritain Pak. Itu kalau udah jelas dompetnya hilang ya. Kita suka sibuk dengan masalah kiri kanan, kanan. Coba kalau kita belok ke kiri, pasti udah nyampe nih. Karena kita di kanan Pak. Itu kan stres. Kayak ke dokter, dokternya nggak ada, tahu begini saya nggak akan pergi. Padahal udah nyampe, itu kan mubazir sekali. Atau ketimpa genteng, kepala benjol, saya tidak terima. Padahal tanda terimanya udah jelas ya. Banyak tuh yang kayak gitu tuh Pak. Hidupnya tuh hanya mempermasalahkan masalah. Betul? Bagusnya mah kalau nasi jadi bubur, pikiran kita terima takdir bubur sampai cari cabai, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledi, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Nah, itu semangat solusi Pak. Tapi kamu sih kebanyakan air, saya lihat itu tidak berpengalaman masaknya. Tetap kayak bubur ya. Kita terima, kita pengen bikin nasi tapi jadinya bubur. Memang ini ada kekurangan, gak apa-apa. Sekarang gimana caranya bubur ini jadi bubur ayam spesial yang bernilai tinggi, bergizi bagus, menyehatkan. Ini saya selesaikan gitu. Itu semangat solusi Pak. Halo? Dan orang yang semangat solusi itu wajahnya tuh optimis. Kalau semangatnya semangat mempermasalahkan masalah, jadi, dan itu tidak selesai apa-apa dengan ngomong kayak gitu. Seperti nonton sepak bola, kalah, dibahas. Kacau. Harusnya tembak tuh ke kiri. Enak gue mau komentari. Punya bola enggak, terus kaki juga cuma setelah. Komentar, salah-salah yang sibuk. Kalau kita ngobrol tuh udah kelihatan ya. Diri kita tuh energinya tuh energi solusi atau energi memperbesar masalah. Buat jangan banyak ngarang, jalanin aja. Mungkin belum berhasil, nggak apa-apa. Ya, saya ingat waktu badai. Boleh saya cerita pengalaman dikit menghadapi persoalan? Saya kira persoalan yang saya hadapi lebih khawatir dari saudara-saudara kan?
Itu yang mau berguru. Jadi di penghujung 2006 itu saya lagi diuji dengan popularitas yang lagi tinggi-tingginya. Kata Denny JA waktu itu bahwa hasil polling, inilah katanya positioning A sekarang. Bulan Juni 2006 saya ingat beliau mau gimana ini gak pusing. Nah, ada ulama yang berkata begini, jadi ulama itu gak akan keluar saripatinya kalau masih bertengger seperti kelapa di atas pohon. Kelapa itu gak ada keluar saripatinya di atas sana, harus diproses. Siap-siap aja kalau mau jadi ulama tauhid akan diproses. Benar saja 2006 akhir jelegur itu agim poligami yang bukan badai lagi ya. Padahal yang lain poligami itu biasa-biasa aja ya. Tapi dari giliran saya harus bagus. Kata guru saya begini ya, pertama siap-siap bekal dijatuhkan dari pohon. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Kalau udah jatuh jangan ngarep-ngarep dibelai, dijambak, ya kan? Kelapa langsung udah jatuh, sabutnya. Udah gundul jangan ngarep-ngarep dikecup, digetok, letak. Udah beletak, udah belah, dicungkil, pakai ujung golok. Udah dicungkil, disisir pakai pisau itu sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut, diperes. Aduh, saya Dimasak berapa lama saya bekal diginiin? Kenapa saya begini? Kata guru saya, memang terkena, tapi Allah tahu penyakit hati menuhankan popularitas. Siap-siap dari popularitas diambil. Di Roba itu acara TV, dari yang tadinya muji dibalikin nyaci itu pagi siang malamnya, streaming itu Pak. Bapak tahu dulu waktu itu kan berbulan-bulan terus internet. Merasa bangga dikagumi ibu-ibu. Siap dibalikin itu maramu, di mana-mana rata-rata aja begitu ini. Karena takut suaminya niru. Padahal suaminya udah duluan. Sudah tahu tepuk tangan. Bangga dengan banyaknya perusahaan, ujung bertumbangan perusahaan itu Pak. Merasa senang dengan ujian di Roba jadi cacat. Tapi saya tidak ingin guru saya Pak. Jadi dijelaskan. Wah, pertamanya sakit, harta melimpah waktu itu, ini jadi sandaran. Ngedengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Nah, kalau menyayangi Ustadz Yusuf Mansur, punya apa? Punya tanah, punya. Tanah, punya rumah yang bagus di kota, punya. Wow, bisa. Mobil ada, mobil kesayangan ayam ini. Tabungan mobil. 2 hari itu langsung bangkrut. Tapi saya bersyukur diambilnya oleh Allah dengan cara wakaf, sedekah. Habis Pak, aset yang segitu banyak bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi nggak punya apa-apa, sedikit sisanya. Alhamdulillah, itu cara Allah ngambilnya Pak. Jadi lonely itu waktu itu. Dulu para capres datang sama Om kan, sekarang mana berani Pak saya sampai berguru, betul? Tapi kata guru saya begini,
Saya nanya sampai kapan ini saya akan diuji begini? Sampai AA berteriak, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau AA sudah mengatakan Allah ahad dan tidak ada lagi sandaran selain Allah, Allah balikin nanti semuanya, dikembalikan dunia ini. Allahu Akbar. Masya Allah. 7 tahun begitu, baru 2 tahun yang lalu guru saya mengatakan Bismillah, dakwah tauhid sekarang. Bapak lihat pesantren sekarang jauh lebih baik. Santri, anak-anak saya pada jadi hafizo yang dulunya pemain game, ubah 8 bulan jadi hafiz. Anak akwat yang dulunya suka taekwondo jadi hafizo, ubah dan di luar kemampuan. Perusahaan tiba-tiba tumbuh banyak, sehat Pak, tanpa mikir, tanpa ruwet kayak dulu ya. Ya Allah, pesantren tumbuh, jamaah juga tumbuh, termasuk DPO yang dulu ribet sekarang. Benar kata guru saya, yang harus ditakut itu bukan besar kecil, tapi Allah ridho tidak. Makanya yang paling saya takuti dari pesantren itu bukan kurangnya santri, bukan kurangnya, tapi kurangnya ridho Allah. Ya udah tahu, cobain banyak juga nggak ada apa-apanya kalau Allah tidak suka kepada kita. Cuman kita nyari dunia tapi dengan label akhirat. Benar? Hadirin, mudah-mudahan ini ada hikmah. Sekarang mah enak. Sekarang mau dipuji dicaci ya mangga aja. Dipuji nggak ngefek, dicaci nggak ngefek. Bahkan pas sejujurnya pujian lebih bahaya Pak. Saya pikir-pikir gitu ya, kenapa dulu saya bisa kayak gitu? Kemakan, karena pujian itu Pak enak buat nafsu. Orang yang udah biasa dipuji, dikagumi, dihormati, edik Pak. Dia akan terus cari cara supaya orang mengagumi dia. Jadi ujungnya ngebangunnya itu topeng, kemasan, nggak ngebangun isi. Banyak orang yang topengnya terus diakalin supaya bagus, tapi isinya jelek. Periksa aja lembaga masing-masing. Ya. Kita kadang-kadang ingin kelihatan bagus, padahal isinya belum tentu bagus. Tapi kita expose dengan berita, gambar yang bagus. Kita nggak mau jujur bahwa di dalamnya itu jelek. Apalagi yang sudah dapat penghargaan biasanya edik sekali, baik organisasi maupun pribadi. Bahaya lah. Makanya jangan fokus ngebesar-besarin. Ini katanya sekarang kalau nggak 50 miliar diturunkan ya. Hah? Jadi apa? Laswil atau apa? Gak apa-apa, turun weh. Saya kalau DPO nggak itu turun gak apa-apa. Apa sih hebatnya jadi lasnas? Kalau kitanya nggak disukai Allah, betul? Kalau kitanya jadi ujub, takabur, sombong, merasa besar, apa-apaan? Berhenti kok jadi manusianya juga, betul? Proporsional, kita bisa tanggung jawab di hadapan Allah, udah bagus. Makanya ke santri juga hati-hati itu. Santri teladan itu bisa merusak santri itu. Harusnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman tentang santri terbaik versi manusia yang tidak tahu apa-apa. Kepada santri-santri yang dipanggil namanya, ini adalah ujian yang sangat berat. Santri termasuk santri teladan karena Allah menutupi aib-aibnya. Jangan bangga. Kepada saudara fulan, santri fulan, diharap tampil ke depan sebagai santri teladan versi manusia yang tidak tahu apa-apa. Belum tentu teladan di hadapan Allah. Istighfar. Ini bukan tepuk tangan gegap gempita. Astagfirullah, astagfirullah. Tobat santri tapi saya juga nggak gitu-gitu amat. Cuma pujian itu bisa merusak Pak. Benar? Ya udah begitu aja, segini aja udah babak belur gitu aja Pak. Pak, hati-hati ya. Kita ini berat loh di hadapan Allah. Tiap rupiah mungkin tidak terlacak oleh auditor, tapi semuanya terlacak oleh Allah. Dan kalau masuk yang gak barokah ke diri kita, ke keluarga kita, walau di mana-mana memuji, penghargaan ada, sertifikat ada, ini ISO, ini Allah beda lagi ngitungnya. Ya, gak barokah.
hancur tuh. Kalau kitanya nggak berkah, pasti nggak tenang hidupnya. Kemudian dililit saja terus oleh kekurangan yang tidak ada habisnya. Ibadah juga jadi males, nggak mau tahajud, nggak bisa saum, nggak ke masjid, nggak ngaji. Ini apa-apaan? Ngurus sesuatu lembaga Islam, dia sendiri nggak benar ibadahnya. Jarang ke majelis taklim, mandek hafalannya cuma segitu-gitunya. Apa ya? Ini kan cuma sarana aja lembaga ini supaya kita dekat dengan Allah. Betul kan? Hati-hati ini. Apa pertumbuhan iman kita sesudah kita ngelola zakat ini? Apa pertumbuhan ilmu kita? Pertumbuhan akhlak kita? Pertumbuhan nilai manfaat kita? Makin bersihkah hati kita dengan lembaga ini? Mau lembaganya besar, kalau kitanya stagnan, kita rugi. Gak ada apa-apanya. Kehebatan lembaga kita bukan masalah jumlah uang yang dikelola, tapi kedekatan kita para pengelola kepada Allah. Itu sebetulnya indikator yang inna akramakum indallahi atqakum. Allah ciptakan sekarang masalah dengan regulasi itu supaya kita jadi dekat ke Allah, jadi ngandalkan Allah. Coba kalau semua ini tahan masalahnya, ditolong Allah atau tidak? Kalau Allah nolong pasti gampang, benar? Dengan Allah, andalkan Allah. Selain Allah nggak ada apa-apa. Negaranya ada di sini. Coba sebelum jadi presiden gimana euforianya? Sekarang hanya beberapa bulan aja kutukan udah bertubi-tubi, betul? Emangnya enak punya jabatan? Tidak, hadirin. Makanya yang ambisi-ambisi tanpa niat yang jelas itu persiapan menderita. Apa hebatnya diberikan jabatan? Sebentar itu cepat jatuhnya kita ini. Ketika terbukti janji dengan bukti gak nyambung, langsung rontok, benar? Ini harus ada nanti penggantinya. Ya jangan semua nggak mau kalau gitu. Sesuai dengan ceramah, ya sudah bubar aja organisasi. Maksudnya yang mau mengelola nanti niatnya bukan jabatannya, niatnya supaya kita bisa semakin baik bersama-sama. Keren jadi pilot, tapi pengen mengantarkan semua penumpang selamat menuju tujuan. Itu niat jadi pemimpin. Jadi semangatnya semangat sukses bersama. Jadi tidak ada yang dipermalukan, tidak ada yang merasa dikalahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Kuat dari Baitul Muamalat. Begini ini mohon arahan masukan dari berkaitan dengan persepsi yang saya bangun selama ini. Pertama, bahwa situasi kita ini nggak apa-apa ya bicara soal itu, bahwa bank atau ekonomi syariah ini kan pertumbuhannya sangat lambat. Sekarang itu bahkan di bawah 4 digit, walaupun banyak bilang 5 digit dibandingkan dengan konvensional atau kapitalis yang ada. Yang kedua, ada yang keanehan bahwa lembaga zakat sendiri itu sesungguhnya dibandingkan dengan ekonomi itu ternyata hanya 1% dari potensi maupun penghiburan yang ada saat ini. Saya melihat ada paradigma yang berbeda, bahwa instrumen zakat ini kan bagian dari instrumen keuangan Islam. Dia adanya di bawah. Di situ ada kata-kata zakat berarti suatu yang kotor. Berarti orang-orang pegiat zakat harus sangat imunitasnya harus sangat tinggi, karena yang dipegang adalah kotoran. Yang kedua, dia fondasi, berarti sesuatu yang tidak kelihatan sebenarnya, karena dia datang dari keinginan dari masyarakat, bukan dari keinginan kita. Sehingga bangunannya akan muncul. Nanti instrumen yang tertinggi adalah wakaf. Itu yang sangat tinggi sekali sampai melibatkan instrumen keuangan negara. Nah, yang menarik, saya melihat ada dua kata kuncinya. Kenapa Rasulullah menamakan dinar, din dan nar? Berarti kedudukan dun, karena kalau bahasa Arab din, dain dan dunia itu sesungguhnya ada kata din itu nar. Jadi dinar itu berarti uang, itu posisi dunia adalah nar. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pegiat zakat itu adalah kehidupan, bukan penghidupan. Karena kalau penghidupan itu bicara angka. Jadi yang hebat adalah bicaranya tentang angka, berapa jumlahnya, berapa hebatnya. Tapi kalau kehidupan itu bicara tentang perubahan. Dari kecil menjadi besar, dari lemah jadi kuat, kemudian dari rendah menjadi tinggi. Kita mengangkat itu, kita merubah itu. Bukan kita melihat yang sebelah kanan gitu, yaitu angka gitu.
Dan selama ini kita terjebak di situ. Sehingga pendekatan kita adalah pendekatan korporat. Pendekatan hebatnya kita membuat sebuah bangunan, kita membuat sebuah kehebatan yang terlihat di volume gitu. Bukan melihat sebuah perubahan gitu. Nah ini mohon masukan apa? Karena ini sesuatu yang sangat prinsip supaya masyarakat datang sendiri ke kita. Saya kira itu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya. Bagi yang belum tahu tauhid, seakan-akan ceramah inilah yang bisa merubah. Padahal ini ceramah, Pak. Saya tidak bisa merubah bapak-bapak sama sekali. Apa yang bisa saya rubah? Pikiran, saya tidak tahu pikirannya. Hati, saya juga tidak tahu hatinya. Karena yang kuasa merubah adalah Allah. Jadi saya ceramah ini sebetulnya aslinya adalah saya berusaha ngejaga hati saya supaya ceramah ini niatnya ikhlas, supaya tidak jadi ujub, tidak jadi riya, supaya jadi amal aja ini ceramah, dan ngomongnya yang benar supaya Allah ridho. Cuman itu tuh Pak yang bisa dilakukan oleh penceramah. Perkara Bapak dapat paham, Bapak ngangguk, Bapak tercerahkan, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun sama di lembaga Amil Zakat. Kita jangan sibuk mempengaruhi orang supaya orang berzakat saja, tapi kita sibuk disukai Allah, baik dengan akhlak, hati, sistem manajemen kita, pola kerja kita, sehingga Allah yang membolak-balik hati orang. Nah, ini beda Pak. Seperti pedagang, ada pedagang yang mempengaruhi pembeli supaya dia beli, tapi ada pedagang yang ingin disukai Allah. Mau beli mau tidak itu mah terserah Allah. Yang paling penting saya baik ke orang ini, bukan supaya dia beli, saya baik supaya Allah ridho aja ke saya. Tahu Allahnya dikit banget, sehingga yaitu selain Allah yang jadi sandarannya, padahal Allah yang membolak-balik hati. Benar? Terima kasih tuh Pak. Dinar. Kalau sibuk dengan jumlah, memang nanti jadinya artifisial Pak. Yang bagus itu adalah dengan perubahan. Kitanya berubah tidak. Konsep perubahan itu kan 3 Pak, 3M. Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga, mulai saat ini. Udahlah, jangan mikir besar kecil, bener enggak, betul tidak? Tumbuh atau tidak di jalan Allah. Kepada saudara-saudara yang nanti diturunkan dari Lasnas menjadi Will atau Lasda, bahagialah kalau itu lebih dapat dipertanggungjawabkan, ya kan? Nggak perlu gaya kok, yang penting Allah ridho, betul kan? Yang selama ini bikin kita susah tuh kan sibuk ingin penilaian makhluk, bukan sibuk ingin dengan penilaian Allah. Saya emang nggak apa-apa tuh kalau DPO diturunin, tenang, nggak apa-apa. Daripada kita besar gaya tapi nggak bisa tanggung jawab di akhirat nanti, ya. Halo. Nah, semangatnya semangat sukses bersama Pak. Seperti Hasan Hussein. Hasan Hussein kan lihat kakek-kakek wudhu salah. Enaknya gini, kayak setua ini belum tahu wudhu, itu langsung Pak. Enak tapi kan. Masa wudhu aja nggak bisa? Tapi Hasan Hussein ini walaupun masih kecil, tingkat kearifannya tinggi. Lihat ini nggak benar. Sen, gimana waktu Rasulullah ngajarin wudhu? Begini San, lihat nih. Nah, si kakek lihat kan, lihat, dicontohi. Padahal seakan-akan mereka ini ngajarin. Nah, inilah yang tepat, menggurui, memberi ilmu tanpa menggurui, mengajar tanpa merasa lebih hebat. Kan yang paling penting si bapak ini berubah, bukan ini jadi hebat, betul? Kalau dalam bahasa Sunda, laukna benang, cairna hera, ikannya dapat tapi nggak usah pakai keruh. Ini dalam bahasa dan sebagainya semua sukses lah, enggak mau apa lagi di negeri ini, ya. Hidup sebentar, nggak begitu lama lagi juga meninggal, nanti giliran, ya. Dan belum tentu selesai masalahnya, betul? Jalanin sebaik-baiknya. Jadi amal soleh. Terima kasih. Ada penelpon terakhir bebas pulsa ini. Ya Pak, ada 2. Baik, bergilir ya. Mereka mau lanjutkan menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat,
Sehingga yang 98% yang tadi sinyarirnya adalah mereka menyalurkan sendiri langsung. Jadi dari muzaki langsung kepada mustahik-mustahiknya, yang 2% saja yang melalui kita ini. Nah, kita ingin kurangin angka itu sehingga kita meyakinkan orang supaya menyalurkan lewat ini dengan motivasi untuk mencegah mereka muzaki-muzaki ini kehilangan pahalanya karena dia langsung menyalurkan pada mustahik, kan berarti dia kenal. Saat ini memang mungkin kita mengelola jadi diterima Allah seperti tadi itu, jadi dekat dengan Allah gara-gara ada laz ini ya. Jangan sampai gara-gara ada laz ini hati jadi busuk, jadi ria, jadi ujub, jadi takabur, jadi iri, jadi dengki, terus jadi lembaga penyakit hati namanya ya. Uang yang dikelola. Yang kedua, seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana nih kita mikir supaya bersedekah ini diterima oleh Allah, bukan hanya ngeluarin uangnya ya. Kita juga jaga nih supaya jangan sampai mereka jadi ujub, ria, takabur gara-gara sedekahnya. Itu tanggung jawab kita, betul Pak? Boleh saya sedikit pengalaman? Nah, ini DPU itu kan bikin kotak ajaib ya. Kalau Jokowi kartu sakti apa? Nah, kalau kita coba bikin kotak sakti, ayo para jamaah silahkan ya, sedekah ini disiapkan kotaknya. Kalau udah penuh silahkan kasihin ke siapa saja. Ada tetangga yang sakit, kasihkan. Yang penting tiap pagi masukin uang ke sini pada subuh, karena itu didoakan malaikat. Nah, nanti kalau udah ada masjid mau bangun, kasihin saja, nggak usah dikekamikan, nggak usah. Tapi kalau kira-kira mau dikekamikan, ini ada SMS. Ada yang nanya, kita bikin puluhan ribu, ratusan ribu. Kan yang penting bukan masuk ke kita uang, yang penting orang jadi sedekah. Kalau tiap pada subuh dia sedekah, dia didoakan oleh Allah, didoakan oleh malaikat, betul? Penolak bala, dan kita suruhnya juga nggak usah, pokoknya masukin ke kotak ini hanya uang sisa. Misal beli roti 10.000 ya, bayarnya 100.000, nah sisanya aja. Kenapa kita rugi? Benar, kita sudah memfasilitasi. Jangan-jangan kotak infak ini malah disetorkan ke las-las yang lain. Ya enggak apa-apa. Kan intinya bukan ngegedein kita. Laku sekali sampai dari luar kota pada antri, lalu ngedidik keponakannya. Nah, ini sama resepnya. Nih, kamu sekarang udah 18 tahun, bikin bubur ini sendiri ya. Di sana cari tempat, bikin bubur enak, laku Pak. Nah, si pemuda ini, aduh, orang sampai susah banget. Dia fotokopi itu Pak, rumus resep bikin bubur itu. Bapak dari mana? Dari luar kota? Iya, saya dari Jakarta. Nih Pak resepnya, ini resepnya. Dek, kataku rugi, resepnya dibagi-bagi. Lah, om saya juga ngajarin saya nggak berkurang rezekinya gara-gara saya maju. Masa saya nggak rela lihat orang lain maju? Ini resepnya. Begitu orang yang hatinya bersih ya, bukan dipepet orang lain. Ini masalah kebersihan hati. Selamat berjuang ya, ini wajahnya mikir semuanya. Ternyata beda lagi nih urusan. Kemarin dikira hanya regulasi yang jadi masalah, ada masalah yang lebih besar, regulasi hati kita. Benar? Kata kuncinya adalah belajar ilmu tauhid Pak. Kalau kita tidak belajar ilmu mengenal Allah, besar kemungkinan kita menuhankan kerjaan kita, menuhankan omzet, menuhankan target, menuhankan penilaian orang, atau menuhankan diri kita. Betul? Yang tidak punya dosa sama sekali di ruangan ini, acungkan tangan yang dosanya sedikit. Apa acung? Enggak ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Ibu acung? Itu? Oh bukan, oh pegang gigi ya. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, itu kenapa nggak ngacung? Karena saya banyak sekali. Kalau tiap dosa kita Pak, tiap dosa banyak dosa ini. Kalau tiap dosa kita oleh Allah dibalas, setiap dosa ngeluarin bau. Kira-kira bau apa kita ini? Istri mau deketan? Ada ya teman yang mau duduk begini? Aslinya kita tuh dikucilkan Pak, kalau dibalas oleh Allah. Benar? Gimana kalau tiap dosa
mengeluarkan belatung satu aja, menjijikan kita ini. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, bahwa kita ini dihargai, disalamin orang, didengar, punya jabatan, cuma satu sebabnya, karena Allah nutupin aib dosa kejelekan kita. Mudah-mudahan dengan ketawaduan seperti ini, dengan kita gigih memperbaiki diri, tidak ada sombong, tidak ada ujub, kita malu. Nah, mudah-mudahan nanti Allah gerakkan organisasi kita, organisasi yang sehat lahir batin, kemudian umat digerakkan percaya, sehingga manfaatnya lebih besar lagi. Yang bisa menyelesaikan cuma Allah. Mudah-mudahan kita dipilih jadi jalan selesainya masalah-masalah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Selamat menikmati episode menjadi pengelola zakat, dan benar-benar harus bersih, dan semoga inilah ladang amal kita, ladang dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Agim yang sudah menyampaikan. Ya, terima kasih Kang. Barokah ya, sampai jumpa lagi. Kawan-kawan, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak.